Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang semua Mbak dan Mas sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kuliah agrostatistika ini ya. Nah, gimana puasanya? Yang berpuasa bisa full semua atau ada yang sudah bolong-bolong nih? Semoga juga masih segar ya sampai ke depan. Oh iya, minggu depan itu adalah kuliah terakhir ya sebelum kita libur Idul Fitri. Nah, kuliahnya akan dimulai lagi seminggu setelah Idul Fitri ya. Insya Allah masih ada 2 pertemuan lagi ya, kalau tidak salah 2 pertemuan lagi, sehingga kita masih ada 3 pertemuan lagi ya. Nah, alhamdulillah bisa ya. Jadi sekarang saya mau tunjukkan dulu hasil pekerjaan kamu di PR yang kemarin ya. Seingat saya kelas ini pesertanya cukup besar ya. Tapi di sini yang baru tampil 87. Nah, nggak tahu saya. Mari kita lihat hasilnya terlebih dahulu. Nah, ini hasil yang bisa saya lihat sampai sekarang. Yang sudah mengirim itu ada orangnya. Ada 98. Nah, 98 orang dengan hasil seperti ini. Puncaknya ada di 50 sampai 55. Wah, enggak lulus ini. Ya. Jadi kalau dianggap bisa itu harus sudah melebihi 60. Nah, harusnya di sini. Nah, jadi di sini ada 12, 16, 17. Cuma ada 17 orang yang dari sekian banyak itu yang lulus. Wah, ini harus diperbaiki nih ya. Nah, saya mau nanya sekarang buat yang kalian, terutama yang di sini nih ya, yang partisipan 52 ke bawah ini atau ini 60 ke bawah. Susahnya di mana? Nah, silakan. Silakan. Menurut Anda itu susahnya ada di mana? Kok diam? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Alhamdulillah. Kalau saya pribadi itu agak bingung sama nomor 9 sama 10. Bedanya selang 9 10. Yang perbedaan selang kisaran sama selang kepercayaan itu apa ya, Pak? Terus ya, sama? Nomor 7 itu menurut saya jawabannya
menurut saya jawabannya itu B, tapi menurut saya jawabannya itu A, tapi di kuncinya itu B. B, oke. Itu yang nomor 7. Iya. Tadi kamu bilangnya 10 juga. Iya, nomor 9 sama 10 9, itu. 10 soal itu ya, 9, 10 Iya. ini ya. Iya, terus nomor 7 itu saya agak bingung sama kunci jawabannya. Oke. Soalnya menurut saya itu A itu. Iya. Ya, baik. Yang pertama dulu ya, yang selang kisaran sama selang kepercayaan. Ayo kita lihat. Kita tadi Mbak siapa ya namanya? Dian, Pak. Bernika, bukan? Oh, Dian. Iya. Dian Yogi. Oh, ini Mbak Bernika juga nulis nih. Perbedaan selang kisaran harapannya dan selang kepercayaan bagaimana ya, Pak? Oke. Berarti soal nomor 9 ya itu ya. Baik, saya share dulu. Ini yang ini dulu ya. Yang ini. Nah, jadi pengukuran tinggi 100 tanaman jagung hibrida kerdil sebagai cuplikan acak memberikan rata 168 cm dan varian 49 kuadrat. Tinggi tanaman dianggap berdistribusi normal. Ya, buatlah serang kisaran. Kisaran itu range ya, yang dimaksud range interval. Jadi range itu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Kalau kita lihat per definisi dari range. Buatlah selang kisaran yang akan mencakup 95% tanaman jagung yang terpilih tadi. Kemudian yang 10, buatlah kepercayaan dengan tingkat 95% untuk rata populasi. Nah, jadi pertama yang 10 dulu. Selang kepercayaan itu ya seperti yang kita bicarakan dalam topik sebelum ini ya, yaitu adalah interval confidence dan tingkat kepercayaan itu level of confidence-nya. Ya, jadi selang kepercayaan itu bentuknya buat suatu kisaran, sementara tingkat kepercayaan itu adalah peluang untuk menerima selang tadi. Ya. Nah, sekarang selang kisaran itu apa? Nah, selang kisaran itu adalah batas atas dan batas bawah dari nilai-nilai nilai individu yang ada yang berada pada 95% tertinggi dan 5% terbawah dari urutan, kalau kita membuat urutan dari paling tinggi ke paling kecil, dan 95% yang di atasnya. Jadi Anda ingat kuartil nggak? Ya, Anda ingat kuartil kan? Kalau kita punya data gitu, misalnya ada berapa? Datanya ada 20 gitu misalnya. Maka mediannya adalah 10, ya kan? Mediannya 10. Terus kuartil bawahnya adalah 5, kuartil atasnya 15. Nah, terus kita kenal ada selang interkuartil ya. Interval interkuartil yang merupakan jarak antara kuartil atas dan kuartil bawah, ya, antara 15 sampai 5 ya. 15 dan 5. Nah, itu adalah selang interkuartil. Nah, sekarang ini yang kita minta sebetulnya sama seperti itu, yaitu 95%. Jadi antara kalau data itu kita bagi jadi 100, ya, urutan ada 100 data, ya, maka ini adalah persentil 5 dan persentil 95, ya, itu yang dimaksud seperti itu. Nah, jadi kita membuat batas dari data itu, kalau ada 100 data dengan rata 168 dan variasinya 49 kuadrat, maka di sini ditanyakan adalah datanya itu sendiri, ya, bukan mengenai selang kepercayaan. Jadi kalau datanya itu yang
persentil. Kalau data dibagi 100, kita nyebutnya sebagai persentil, bukan kuartil. Nah, jadi di persentil 5 sama persentil 95. Nah, gitu itu yang dimaksudkan tuh seperti itu. Ya. Nah, lalu disitulah kemudian pertanyaan ini dipakai. Ya. Bagaimana mendapatkannya? Nah, sebentar. Nah, ini jawabannya ya. Ini jawabannya, nanti saya kasih pembahasannya di Elok, tapi ini nanti masih mau saya benerin dulu ini ya. Ini masih coret-coretan sebetulnya. Jadi belum saya mau kasih ke kalian. Ya, jadi di sini ya kan tadi diketahui ada 100 individu yang diukur. Terus minnya 168 dan variansinya 49 atau simpangan bakunya 7 ya betulnya. Nah, di sini ditanyakan tadi untuk yang nomor 9, selang yang dapat mencakup 95% individu. Itu diperoleh cukup dengan apa? Kita menggunakan distribusi dari sampelnya itu sendiri, bukan distribusi rata sampel, ya. Jadi di sini yang dipakai adalah distribusi dari data sampelnya itu, ya. Karena kan ada beda ya, distribusi dari data yang kita peroleh dari sampel, di mana ratanya adalah 168 dan simpangan bakunya atau S-nya itu adalah akar dari 49 yaitu 7. Nah, ini yang kita pakai ya. Dari 98 dikurang 1,96 diperoleh sekian. Oke. Yang satunya lagi plus ya. Nah, gimana dengan selang kepercayaan yang nomor 10? Nah, selang kepercayaan itu adalah mengenai distribusi reratanya, ya. Distribusinya cuma mengenai dia. Nah, ingat bahwa rata itu punya distribusi karena apa? Kita bisa mengambil berulang-ulang sampelnya. Ya. Nah, dan dia punya distribusi. Dan berapa reratanya? Sama reratanya yang kita gunakan adalah rata dari sampel itu. Nah, yang berbeda adalah simpangan bakunya. Nah, simpangan bakunya itu kita gunakan S per akar N nih ya. S per akar N dapat sekian. Ya. Jadi ini adalah selang kepercayaannya karena ini mengenai distribusi rata sampel, yang ini mengenai distribusi sampel yang kebetulan kita peroleh ini. Ya, itu. Gimana? Bisa terima? Bisa, Pak. Ya. Ya nggak usah sedih kalau salah. Memang mungkin kalian tidak paham ya. Nanti tenang saja, saya bisa mengoreksi. Saya nanti nilainya nggak akan saya ini saklek seperti yang ada di sana. Kemudian tadi yang kedua tadi dari Mbak Dian apa tadi Mbak Dian? Boleh lihat pembahasan yang nomor 7, Pak? Nomor 7 ya, nanti dulu. Kita buka dulu nomor 7. Ya, siapa sih soalnya? Lembaga sudah melakukan pengukuran intelijen terhadap mahasiswa fakultas UGM. Berdasarkan data sebetulnya memasang rata IQ sebesar 110 dan simpangan baku 11 sebagai parameter populasi. Oke. Ya, jadi ini apanya? Kalau kita boleh Anda tafsirkannya apa ini? Ini apa? Rata apa? Ini simpangan baku apa?
Sampel atau populasi? Coba dijawab dong. Populasi bukan populasi, Pak. Populasinya, betul. Jadi ini adalah mu sama dengan 110 dan sigma adalah 11 ya. Oke. Nah, kemudian nomor 7. Nah, untuk kemudahan lembaga ini mengambil, jadi kalau tadi di pertanyaan di sini ya ada jawaban, harusnya ini jawabannya tadi 96 ya di sini. Salah satu di jawaban ini kita plus 96 orang. Nah, tapi lembaga ini kemudian mengambil 100 mahasiswa fakultas secara acak sebagai cuplikan supaya angkanya bagus begitu. Dari cuplikan ini diperoleh rata dan simpangan baku IQ masing-masing sebesar 112 dan 25 ya. Jadi rata simpak cuplikannya itu 112 dan simpangan baku IQ-nya 25. Buatlah selang kepercayaan dinyatakan dalam bentuk seperti yang di sini ya, selang kepercayaan SK pada taraf kepercayaan 95%. Oke. Nah, pertanyaannya gimana Mbak terus tadi? Kalau menurut saya jawabannya itu yang apa? Yang A yang 107,04, 116,96, bukan yang ini ya. Ya. Bukan yang 109,82. Oke, mari kita lihat. Itu yang nanti dulu sebentar. Akan dulu. Ya, udah kelihatan. Oke, baik. Nih, ini jawabannya yang untuk
soal tadi nomor 7 ya. Sampel acak dari 100 mahasiswa, rata-rata IQ diperoleh 112 dengan simpangan baku 11. Ini populasinya ya. Nah, dengan selang kepercayaan dengan level confidence 95%, buatlah selang kepercayaan. Jadi N-nya 100, min-nya 112. Ini cuplikannya ya. Kemudian sebentar nggak sih? Benar ya. Ya. 110, min-nya 110, kemudian oke. Tadi. Lah kok begini? Mana jawabannya? Share. Nah, lah kok ini sharingnya? Loh, saya sharingnya Excel kok nongolnya ini sih? Stop chat dulu aja. Nah, ya. Jadi rata-rata itu yang diperoleh minnya 112, kemudian simpangan baku 25, alfa 95%, alfa per 2-nya 5% dibagi 2, sehingga diperoleh nilai Z 1,96. Oke, betul. Lalu C-nya 4,9, maka batas bawahnya 107,1 dan batas atasnya 116,9. Ya benar, kamu benar. Ya. Tapi kuncinya yang B, Pak. Kuncinya yang B ya. Oke, nanti saya cek deh. Ya, terima kasih infonya ya. Berarti saya catat dulu kalau gitu. Mungkin salah copy paste. Ketika kasih jawaban. Bentar. Catat. Nomor 7 ya, kita cek. Yang betul 107. Oke. Baik, makasih Mbak. Ya, itu. Oke. Baik. Kalau ada pertanyaan lagi, Anda bisa nanti nulis di chat dulu aja ya. Tulis di chat, nanti saya catat, terus saya bahas nanti nanti jawabannya pun juga saya berikan. Ya, jawabannya saya berikan untuk bahasanya saya berikan di elok. Ya. Ya gitu ya, Mbak tadi Dian ya. Dia. Kemudian Mbak Bernika juga. Mbak Bernika gimana? Udah belum? Halo? Mbak Bernika. Regina. Belum tentu ya, nanti sudah Pak. Nomor 7 salah kuncing ya Pak. Berarti nanti saya cek lagi. Soalnya kan saya biasanya bikin responnya itu saya copy paste baru saya ganti-ganti gitu. Nah mungkin lupa saya ganti. Nanti saya cek. Kalau misalnya memang itu salah, atau saya salah itu ya berarti nanti soal itu saya anggap semua benar begitu ya. Enggak, yang ini loh, taraf kepercayaan dan selang kepercayaan Mbak Bernika sudah tahu bedanya. Ya, coba kamu cek lagi di presentasi mengenai probabilitas dari suatu selang sama dengan taraf kepercayaan yang satu min alfa. Satu min alfa itu adalah taraf kepercayaan. Lalu selang kepercayaan itu adalah pernyataan yang dimuat di dalam peluangnya, ya. Jadi peluang kita untuk menerima kisaran tadi, selang kepercayaan tadi itu sebesar taraf kepercayaannya. Ya apa-apa Mbak.
Mbak Dian. Ya jadi gitu Mbak Neka. Kalau selang kisaran itu tadi ya. Jadi selisih antara persentil ke-5 dan persentil ke-95. Itu kisarannya begitu. Oke, baik. Kita sekarang nah, tadi dari soal-soal tadi sebetulnya kita sudah mulai membahas mengenai bagaimana suatu hubungan antara banyaknya cuplikan atau ukuran cuplikan dengan yang namanya margin of error ya. Kita akan bicarakan itu sekarang. Belum saya siapkan ya presentasinya, nanti dulu. Ya, satu hal di sini kita bicara mengenai penentuan ukuran cuplikan. Oke. Nah, dari yang dikerjakan Anda kerjaan soal sebetulnya tadi kita sudah tahu hubungan antara bagaimana kalau kita mengatur n ya, mengatur n dan kita akan mengubah margin of error-nya ya atau tepi kesalahannya. Ya, nilai C ditentukan oleh alfa, sigma atau S dan N. Jadi ditentukan oleh apa namanya satu minus alfa, kepercayaan, kemudian simpangan baku populasi ataupun simpangan baku sampelnya atau cuplikannya, tergantung bagaimana kita menggunakan distribusi dan ukuran dari cuplikan. Nah, dari hal-hal tersebut hanya N atau ukuran cuplikan yang kita sebetulnya hanya bisa mengubah ya. Karena alfa itu biasanya sudah dipilih 95% ya. Di mana-mana itu orang makainya 95%. Nanti kalau kamu tanya, Pak, kenapa sih 95% itu kok kayaknya angka sakti begitu ya di statistik, karena nanti juga di Juventus kita juga seringkali menggunakan seperti itu 5 atau 95%. Itu berawal atau berangkat dari buku teks statistik di awal-awal dulu sebetulnya ya. Nah, Anda sebenarnya bisa mengubah itu berapapun. Nah, kemudian sigma atau S ini kita benar-benar nggak bisa menentukan ya, karena itu ditentukan oleh sifat dari variabel yang kita analisis ya. Atau bahkan kalau S ini tergantung dari cuplikan juga yang kita ambil. Nah, yang bisa kita ubah sepenuhnya hanyalah ukuran cuplikan. Nah, ini pun juga terkait dengan sumber daya ya, dana, duit, ya, tenaga. Nah, jadi berapa banyak cuplikan yang bisa kita kumpulkan. Nah, melihat dari hubungan ini, ya, kita bisa mendapatkan nilai ukuran cuplikan N, ya, bahwa N itu tinggal kita tukar ya posisinya, bahwa ukuran cuplikan itu ditentukan oleh ini. Ya. Z, alfa, Z itu ditentukan oleh alfa, kemudian sigma atau S ya, bisa juga. Nah, ini kalau datanya adalah pengukuran yang punya rata, sementara kalau ini adalah kalau datanya merupakan data proporsi ya. Yang proporsi inilah yang seringkali dipakai kalau misalnya ada quick count begitu ya. Ada quick count kemudian dipergunakan untuk memperkirakan siapa yang menang dari dua calon yang bertarung. Ya, jadi
perhatikan bahwa kalau proporsi kita bicara mengenai hanya dua pilihan, ya. Pilihan yang pertama atau lawannya. Nah, ini yang kita seringkali gunakan kalau orang membuat quick count, ya. Nah, jadi pada tahun 95% taraf kepercayaan 95%, artinya nilai Z-nya berapa gitu ya. Peluang, ya, cuplikan yang harus diambil kalau saya ingin mengeset margin of error-nya misalnya 3,5% misalnya, berapa N yang harus saya ambil, akan keluar otomatis nilainya. Jadi bisa kita buat tabel sebetulnya hubungan antara N dengan C kalau taraf kepercayaan dan proporsi populasinya sudah kita tentukan. Ya, jadi tinggal hubungan antara N sama C, ya. Tinggal nanti C-nya ini mau berapa persen gitu yang kita pakai. Jadi sebetulnya sudah ada gitu kalau Anda mau mendapatkan margin of error 3,5%, maka N-nya itu harus berapa? Artinya N itu jumlah TPS yang dijadikan cuplikan itu ada berapa. Nah, nanti tinggal TPS yang mana, nah itu yang menjadi persoalan dalam teori pengambilan cuplikan, ya, sampling teori, ya. Ada metodenya nanti macam-macam, ada yang random sampling, ada systematic random sampling, proportional random sampling, dan itu tidak saya bicarakan, ya. Tapi nanti kalau Anda belajar ilmu sosial, terutama karena yang paling penting itu adalah ilmu sosial, itu kita akan bertemu dengan berbagai macam cara untuk menentukan sampel secara adil, ya, tepat gitu. Oke. Nah, ini sampai sini kita akan akhiri pembicaraan kita dalam estimasi. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembicaraan mengenai aspek inferensi statistik yang berikutnya, ya, yang dikenal sebagai uji hipotesis. Nah, ya, jadi kita sekarang pindah ke aspek inferensi yang satu dari estimasi. Jadi estimasi tadi kalau Anda perhatikan membantu kita dalam menyajikan hasil pendugaan, ya. Nah, kalau inferensi ini mengambil keputusan, ya, memutuskan apakah suatu pengajuan pernyataan yang kita buat, pernyataan ini kemudian disebut sebagai hipotesis, ya, itu dapat diterima atau tidak. Nah, pengajuan pernyataan yang kita buat. Nah, ini penting dalam eksperimen, ya. Jadi dalam eksperimen itu kita melakukan atau mencari barang bukti sebetulnya. Jadi kalau nanti Anda melakukan percobaan dan di pertanian ini hampir semua program studi itu untuk tugas akhirnya nanti Anda akan melakukan eksperimen, ya. Banyak di antara Anda yang akan melakukan eksperimen. Jadi ada dua macam penelitian di pertanian itu, ya, paling tidak di pertanian. Yang pertama itu adalah survei. Yang kedua adalah eksperimen atau percobaan, ya. Nah, survei sebetulnya ada satu lagi, ya, pemodelan. Penelitian yang satu lagi pemodelan dan prediksi. Tapi biasanya di S1 kita tidak melakukan itu kalau di bidang pertanian, ya. Jadi yang kita akan atau Anda akan hadapi biasanya nanti kalau tidak melakukan survei, ya melakukan eksperimen. Nah, di eksperimen dan survei itu kita bisa
mengajukan hipotesis, ya. Dua-duanya kita bisa mengajukan hipotesis. Pernyataan yang ingin kita dukung atau tidak dengan kita melakukan survei atau percobaan tadi. Nah, di sinilah masuk pengujian hipotesis, ya. Secara statistik ini adalah alat bantu yang sampai sekarang masih diterima. Ya, tidak ada cara lain yang diterima di dunia pertanian selain kita melakukan pengujian hipotesis secara statistik. Ya, ini sudah disepakati bersama. Orang lain barangkali nanti ada yang mau berargumen dengan cara lain, tapi di pertanian kita masih hanya menerima yang melalui statistik. Kalau ilmu sosial misalnya, nanti kalau Anda belajar ilmu sosial itu ada cara lain, ya, pengujian hipotesis tanpa melalui cara statistik, tapi melalui suatu metode yang disebut sebagai metode kualitatif, ya. Jadi penggalian informasi lebih lanjut. Nah, ini kita gunakan adalah metode kuantitatif, ya. Pengujian secara kuantitatif. Nah, baik. Ya, jadi hipotesis statistik itu ada atau juga disebut sebagai hipotesis formal. Ya. Dia mungkin pernyataan yang mungkin benar juga mungkin salah mengenai suatu populasi. Ya, berarti kalau dalam hipotesis formal kita sudah bicara mengenai suatu nilai. Ya, hipotesis statistik atau hipotesis formal kita menyatakan dalam suatu hubungan dengan suatu hubungan nilai. Kemudian benar atau tidaknya pernyataan tidak dapat dipastikan kecuali kita memeriksa seluruh anggota populasi. Nah, ini ya, kadang-kadang populasinya itu, atau bukan kadang-kadang, hampir selalu deh, tidak terhingga, banyak sekali, sehingga itu sudah tidak mungkin lagi kita memeriksa semua anggota populasi. Jadi kita hanya mengambil cuplikan saja, ya. Jadi semua yang kita kerjakan dalam pengujian hipotesis itu dianggap sebagai suatu hasil pencuplikan. Lalu pengamatan terhadap barang bukti yang ada atau cuplikan dipakai untuk mendukung atau mematahkan pernyataan. Ya, tadi saya sampaikan. Nah, hipotesis diformulasikan dengan harapan agar ditolak. Nah, ini. Jadi dalam pengujian hipotesis kita akan mengajukan yang namanya hipotesis nol. Nah, hipotesis nol ini dengan percobaan kita akan atau berkeinginan menolak hipotesis itu. Nah, kok aneh? Nanti kita lihat kenapa, ya. Atau dilambangkan dengan H0. Penolakan H0 mengharuskan adanya pernyataan lain yang untuk diterima, ya, disebut sebagai hipotesis alternatif yang dilambangkan dengan H1. Nah, jadi kita istilahnya adalah menolak H0 dan tidak menolak H0. Ya. Dan kalau tidak menolak H0, kita perlu suatu pernyataan lawannya untuk menjadi alternatif kalau kita tidak menolak. Kalau kita tidak menolak H0. Nah, ya, jadi aneh, ya, kok aneh gitu. Apa? Menolak ya lawannya menerima. Enggak, belum tentu. Tidak menolak itu belum tentu menerima H0. Nah, ya, tidak menolak H0 itu belum tentu menerima H0, tapi kita mengajukan suatu pernyataan lain untuk diterima kalau kita menolak H0, yaitu disebut sebagai H1. Nah, yang lain ini adalah lawannya dari H0 tadi, supaya logis, ya, logis secara matematis. Ini ilustrasinya, kenapa kok ada unen-unen seperti tadi, atau ada cara situasi seperti tadi. Sebagai contoh, ini saya pakai dari petunjuk praktikum. Anda bisa lihat juga sudah diunggah di mana? Di Elok, ya. Nah, Anda tahu burung gelatik nggak?
Udah nggak mungkin ya, karena burung gelatik itu dulu di sawah banyak gitu ya. Saya sih masih bisa lihat gitu. Coba nanti Anda cari gelatik Jawa gitu di Google. Dia warnanya abu-abu, lalu di bagian kepalanya itu ada motif warna merah sama putih sama hitam kalau nggak salah ya. Bagus burungnya, kecil-kecil berisik, dan itu adalah hama ya, hama padi, hama biji-bijian. Kalau sudah nyerang itu bisa banyak sekali, tapi sekarang sudah hampir punah karena selalu diburu ya, dan tidak ada usaha untuk menangkar, sedikit yang berusaha untuk menangkarnya. Oke, nah kita sekarang mengatakan bahwa burung gelatik abu-abu warna bulunya. Atau kalau saya buat dalam hipotesa statistika, berarti proporsi burung gelatik yang berwarna abu-abu itu adalah 1. Terus semuanya warna bulunya abu-abu. Nah, untuk bisa membenarkan pernyataan ini, kita harus mengamati semua burung gelatik semua populasi burung gelatik yang ada di dunia ini. Ayo, sampai kamu pensiun sebagai peneliti pun juga tidak akan bisa selesai, kecuali kita bisa mengetek satu persatu burung itu ya. Jadi kita menganggap burung gelatiknya masih banyak dan tak terhingga di dunia ini ya. Nah, kita hanya bisa melihat dari yang kita perhatikan saja ya, bisa menilai dari yang kita perhatikan karena keterbatasan kita, sehingga kalau saya pergi kemana-mana, pasar burung kemana saja, saya akan melihat bahwa burung gelatik itu warnanya bulunya abu-abu ya, abu-abu semua. Saya kemudian akan bilang, ya burung gelatik memang abu-abu warna bulunya. Nah, tapi apakah Anda sudah benar-benar melihat semua burung gelatik yang ada di dunia ini? Tidak. Sehingga pernyataan itu, walaupun Anda sudah melihat sebagai orang sudah makan garam dalam urusan pergelatikan dan selalu menemukan warna abu-abu, tetap tidak bisa mengatakan bahwa pernyataan ini benar. Ya. Jadi, apa yang kita lihat itu tidak bisa membenarkan suatu pernyataan. Perhatikan, ini filosofis sekali ya. Jadi Anda apapun, itu makanya hati-hati ketika kita misalnya, apalagi kalau udah ngomong soal politik ya, agama dan sebagainya. Ini karena ini berlaku, ini logika ya, logika berpikir. Apapun yang Anda lihat, kalau Anda yakin bahwa itu bukanlah keseluruhannya, maka Anda tidak pernah bisa membenarkan apa yang Anda percayai ya. Itu adalah prinsip skeptisisme dalam dunia ilmiah itu seperti itu ya. Kita skeptis ya, selalu skeptis, selalu meragukan apa yang kita persepsikan, apa yang kita percayai. Ya, itu prinsip. Beda prinsip 5 ini beda dengan agama ya. Jadi jangan selalu berpikirnya agak berbeda sebetulnya ya. Jangan ada yang orang misalnya begini, saya nggak pernah melihat ada bukti ada Tuhan gitu. Saya nggak percaya pada Tuhan karena saya tahu bahwa Tuhan itu tidak ada. Apakah kamu sudah pergi kemana-mana gitu? Nggak bisa. Orang yang bilang bahwa saya nggak pernah melihat Tuhan dan saya tidak percaya, itu sebenarnya dia sedang sesat berpikir ya, karena nggak bisa menunjukkan. Demikian pula orang yang sebaliknya juga demikian ya. Saya percaya bahwa ada Tuhan, itu ada karena gini. Apa iya gitu ya. Anda sudah berjalan-jalan seluruh alam semesta ini sehingga Anda bisa mengatakan bahwa Tuhan itu ada gitu. Apa ya gitu. Nah, jadi pengalaman kita ini dari kacamata ilmiah ya, artinya jangan salah gitu. Kacamata ilmiah itu udah kacamata empiris, harus ada
justifikasinya gitu. Harus ada pembenarnya gitu, argumen sebetulnya. Nah, jadi dalam logika ilmiah, apa yang kita lihat atau yang kita amati, sejauh kita tidak bisa menunjukkan keseluruhannya itu secara lengkap, maka kita tidak pernah bisa membenarkan. Nah, sehingga ada peluang salah. Nah, kita memberikan ruang untuk kesalahan tadi. Nah, inilah yang akan nanti jadi kita bicarakan. Ada yang namanya taraf kesalahan, ya. Jadi ada yang namanya taraf kesalahan. Nah, kemudian dilalah gitu ya, kita bertemu dengan seekor gelatik berwarna bulunya putih, satu atau beberapa yang warna putih karena albino. Gejala albinisme ini biasa kita temukan di dalam bidang biologi, ya. Tapi begitu kita melihat ada yang warnanya putih, maka pernyataan ini langsung salah, ya. Cilokoto kita nggak pernah bisa membenarkan, tapi kita langsung bisa menyalahkan. Memang mau menyalahkan itu lebih mudah, ya. Nah, itulah enaknya orang yang bekerja sebagai korektor itu. Mencari kesalahan itu katanya lebih mudah daripada mencari kebenaran, karena kebenaran itu bagi manusia itu harus selalu dicari, ya. Sementara kesalahan begitu muncul yang berlawanan maka akan bertemu. Nah, ini orang politisi senang sekali bermain dengan kenyataan seperti ini, ya. Tapi kita di ilmiah tidak suka memanipulasi itu, ya, tidak akan kita tahu situasinya tapi kita tidak memanipulasi. Tapi orang politisi memanipulasi seperti ini biasa, ya. Buat bikin panas lawannya, itu ya, buat menjatuhkan lawannya itu bisa. Makanya itu misalnya dibuat rekayasa gitu bahwa pernyataan tadi salah gitu, dibikin gitu, ya. Nah, itu biarlah mereka begitu. Nah, di bidang ilmiah, fakta bahwa ada sesuatu yang membantah ini langsung ya wis salah itu tadi pernyataannya, ya. Begitu kita menemukan satu saja, ya, untuk menyatakan sehingga pernyataan salah. Nah, makanya tadi dikatakan bahwa H0 itu dibuat untuk ditolak, dianggap salah. Karena itu lebih mudah. Menolak H0 itu lebih mudah daripada menerima sebaliknya, ya, tidak menolak. Nah, dari situlah muncullah yang namanya kesesatan atau kesalahan. Kalau orang banyak bilang kesalahan, jadi saya lebih suka menyebutnya kesesatan, ya kan. Kita tersesat begitu. Tipe pertama dan kesesatan tipe kedua. Kesesatan pertama, ya, jadi situasi yang sebenarnya tuh ini true and false, ya. Jadi H0 itu benar, yang sini H0 itu salah. Lalu kita melakukan sampling, membuat pernyataan, melakukan percobaan untuk menerima kebenaran atau salah, untuk menolak kebenaran atau tidak menolak kebenaran, H0 tadi itu, ya. Nah, rejected itu menolak, not rejected itu tidak menolak. Nah, jadi ada dua macam. Ini situasi sebenarnya, ini yang kita peroleh dari percobaan. Ini yang di sini. Nah, dari percobaan yang hanya menggunakan sampel tadi, kita bisa melakukan kesalahan, menolak H0 yang harusnya benar. Nah, atau kita tidak menolak H0 padahal H0-nya itu salah, ya. H0 itu seharusnya tidak diterima tapi kita malah tidak menolak H0-nya, ya. Nah, yang pertama ini disebut sebagai kesesatan tipe pertama, disebut sebagai false positive, ya.
Jadi kalau Anda dengar, mungkin sudah mulai sering mendengar istilah false positive ya. Hipotesis nolnya benar, tapi kita menolak. Itu disebut sebagai false positive atau type 1 error dengan membuka peluang sebesar alfa. Nah, yang tadi satunya kita tidak menolak H0 padahal H0 itu salah ya. Yang harusnya ditolak begitu. Tapi kita menerima, tidak menolaknya. Itu menyebutnya sebagai false negative ya. Dengan peluang yang kita setting sebesar beta ya peluangnya. Jadi ini adalah mengenai, karena kalau kita sekarang menolak H0, maka kita akan menerima H alternatif tadi ya, kita setting tadi. Nah, sehingga probabilitasnya terhadap alternatif tadi itu adalah sebesar 1 minus beta. Mari kita lihat hubungannya. Nah, perhatikan gambar di sebelah sini. Jadi ini adalah yang hitam, ini adalah distribusi mengenai kalau H0 ya. H0 yang kita setting, dan yang merah ini adalah alternatifnya, H alternatif. Ya, jadi posisi dari, kan kita akan bicara mengenai suatu hipotesis, mengenai suatu nilai. Jadi misalnya nilainya sekian, besar mu di sini. Nah, dia punya simpangan baku sehingga dia berdistribusi seperti ini. Nah, kalau sekarang saya setting probabilitas sebesar alfa, maka saya akan menolak H0 ya dengan kesalahan di sini. Ya, menolak H0 padahal H0 benar. Artinya kalau ini berlaku, lalu saya setting alfa di sini, maka di batas garis biru ini ya, ini batas penolakannya, ini alfa, peluang untuk melakukan kesalahan terhadap H0 ya, menilai H0 di sini. Nah, ini yang merah, ini adalah H alternatif, suatu nilai lain yang ada yang harusnya kita terima ya dari H0, dari H alternatif tadi. Nah, kita nggak tahu posisinya ini di mana sebetulnya ya, bisa di dekat sini, bisa jauh. Cuma ini sangat selisih ini delta per sigma. Ini sangat tergantung dari seberapa teliti perbedaan yang mau kita tentukan ya. Jadi begini, maksudnya begini. Saya sekarang mau menaikkan hasil padi sebesar 50 kg misalnya dengan suatu tindakan tertentu. Ya, dengan menambah pupuk misalnya. Dengan menambah pupuk, saya mau menaikkan padi sebesar 50 kg namanya. Nah, Anda kemudian akan bilang, emang efek apa? Emang ada bedanya menaikkan 50 kg? Kenapa enggak 100 kg? Kalau naikkan 50 kg enggak terasa apa-apa. Apa bedanya gitu. Baru signifikan itu kalau naiknya 100 kg. Nah, jadi bagaimana kita menilai perubahan tadi sebetulnya ya. Nah, itu. Dan itu nanti akan mempengaruhi banyaknya ulangan ya. Seperti yang sudah diestimasi. Bagaimana kita menilai perbedaan antara H0 dengan H alternatif tadi itu sangat menentukan banyaknya ulangan yang akan diambil, ukuran ulangan. Kenapa? Kalau makin tinggi ulangannya, maka kurva ini akan semakin sempit. Gitu ya. Akan semakin berbeda ya. Kalau N-nya makin tinggi,
kurva ini n-nya makin kecil, ukuran suplainya makin kecil, maka kurva ini akan makin melebar sehingga bentuk distribusinya akan semakin tumpang tindih. Nah, padahal alfanya ini akan selalu 5%. Berarti kalau kurvanya makin melebar, maka alfa ini akan semakin geser ke kanan. Dan semakin geser ke kanan, apa artinya? Correct decision-nya itu akan semakin kecil proporsinya, ya. Perhatikan di sini di garis biru ini, kesalahan tipe kedua itu ada di sebelah kiri dari si merah ini, kurva merah. Nah, kalau kurvanya makin lebar, maka ini akan bergeser ke kanan sih titik garis biru ini. Nah, kalau ini bergeser ke kanan, maka 1 minus beta, correct decision-nya, ya, bahwa kita menolak tadi, itu akan semakin kecil. Ya, dan berarti kita sebetulnya semakin lemah dalam menerima hak alternatif. Kita tidak punya sebetulnya penawaran terhadap hak alternatif itu lemah. Makanya disebut sebagai power, ya, power of the test, kekuatan uji atau kuasa uji dari tesnya. Sebetulnya tawaran alternatif H1 itu kuat atau tidak. Itu sangat ditentukan pertama tadi selisih yang mau kita amati, ya, semakin jauh semakin bagus, atau banyaknya ulangannya, ya, menentukan oleh makin tinggi banyak ulangan, maka akan semakin kuat powernya. Nah, jadi berbagai macam metode uji itu akan bisa dilihat bagaimana kita menyusun alfa dan 1 minus beta ini, ya. Nah, dalam pengujian hipotesis kita seringkali hanya bicara mengenai H0 saja, sehingga kita hanya menentukan alfa. Beta tidak kita banyak bicarakan, ya. Kita banyak bicarakan, dan alfa ini biasanya kita tentukan sebesar 5%. Nah, ingat bahwa kemarin taraf kepercayaan itu 1 minus alfa, ya, confidence level. Alfa itu adalah berarti lawan dari confidence level, ya. Jadi peluang untuk terjadinya kesalahan tipe pertama itu kita menyebutnya sebagai taraf nyata atau taraf kenyataan atau significance level, ya. Berarti kan ada confidence level, ada significance level. Lalu sini ada power, ya, power of a test itu beta. Nah, biasanya sebetulnya power of a test itu disetel sebesar 20%. Ya, saya tergantung dari kita sendiri, ya. Mau menentukan beta itu berapa. Alfa pun juga demikian sebetulnya. Tapi dalam teori uji hipotesis seringkali alfa itu diset sebesar 5%. Nah, di dunia agronomi pun, di dunia pertanian secara umum pun, kita juga seringkali mengeset alfa itu kalau enggak 5%, ya 1%, ya. Kalau 5% itu disebut sebagai taraf nyata, 1% disebut sebagai taraf sangat nyata, ya. Sangat nyata berbeda maksudnya. Berbeda antara H0 dengan alternatifnya, ya. Oke, baik, itu filosofi dari pengujian hipotesis. Berangkat dari situasi yang ini sebetulnya, ya, yang sudah kita sebutkan sebelumnya di sini. Oke. Nah, bagaimana kita melakukan pengujian hipotesis? Nah, ada langkah-langkahnya, ya. Yang pertama adalah merumuskan H0 dan alternatifnya. Nah, sebagai petunjuk, H0 itu selalu mengandung pernyataan sama dengan
Kemudian tahap berikutnya adalah menentukan nilai statistik uji, ya. Jadi sama juga dengan pada pendugaan, pada estimasi, kita juga menghitung dengan rumus yang mirip sebetulnya, ya. Z, T, ya, dan nanti kita akan perkenalan lagi dengan V kuadrat juga, ya. Jadi kita menentukan nilai statistik uji, mendapatkan nilai Z atau nilai T-nya sesuai dengan sigma dan timpangan baku dan ukuran ulangan serta nilai dari estimate yang mau kita pakai, ya, untuk menilai tadi. Nah, di sini rumus dasarnya statistik uji itu adalah Z atau T tadi adalah ini. Perhatikan bahwa, nah ingat, kalau di estimasi nilai statistik ujinya itu ditentukan oleh alfa, ya, semata, karena kita akan menghitung C, ya, margin of error. Sementara dalam uji hipotesis yang kita cari adalah Z yang ditentukan oleh rata, min, populasi, dan simpangan baku populasinya. Ya, jadi theta kecil ini adalah penduga bagi parameter theta besar. Jadi misalnya rata cuplikan adalah penduga bagi mu rata populasi. Ya, nilai harapan ini, ya. Jadi nilai harapan dari ini adalah nilai parameternya, dan nilai parameter ini adalah yang tercantum pada H0, ya. H0 yang kita buat itu nanti akan menjadi nilai ini. Ya, dan ini diperoleh dari informasi yang sudah ada. Kemudian menentukan batas statistik nilai kritis bagi H0 pada alfa yang ditentukan, yang dipilih. Nah, bagaimana batas statistik itu kita buat? Itu ditentukan oleh H alternatif. Karena H alternatif ini nanti bisa dua sisi atau satu sisi. Nah, di estimasi kemarin kita selalu bicara mengenai dua sisi, ya. Ada di batas kiri dan ada di batas kanan. Nah, dalam uji hipotesis kita bisa tidak demikian. Memungkinkan tidak demikian. Jadi bisa dua sisi, bisa di kiri kanan maupun bisa di satu sisi, ya. Cuma kiri saja atau kanan saja, ya. Dapat pula dilakukan dengan menentukan probabilitas nilai statistik sesuai dengan distribusi peluang. Nah, ini cara lain, ya, karena kita sudah punya Excel, sudah punya software sebagainya. Nah, mereka tidak lagi meminta kita menghitung batas statistik, tapi langsung menghitung probabilitas dari nilai statistik uji ini berdasarkan distribusi teoritis yang dipakai. Kalau pakai Z nanti dia pakai distribusi normal baku, kalau pakai T dia pakai distribusi T student. Nah, dari situ kemudian kita mengambil kesimpulan menolak H0 atau tidak menolak H0, ya, dengan melihat posisi uji, ya, bisa pakai cara pertama maupun dengan cara kedua. Oke, gitu. Nah, bagaimana nah, misalnya sebentar. Jadi ya ini jadi ini adalah suatu pernyataan tadi, ya. Tadi kalau kita punya H0 bahwa mu rata populasi itu sebesar mu0, ya, suatu nilai, ya, maka kita akan mendapatkan rata cuplikan sebesar Y bar. Nah, sehingga theta itu adalah Y bar, nilai harapan dari theta itu adalah mu0, tadi nilai di H0-nya, dan simpangan baku dari theta itu adalah simpangan baku populasi dibagi dengan akar
ukuran cuplikan yang tadi. Ya, ini. Itu bisa juga kalau kita mengganti sigma karena kita nggak tahu, maka kita menggunakan ini sehingga mengikuti distribusi T student dengan derajat bebas sebesar N-1. Ya, jadi ini pernyataan yang ada. Nah, kalau kita proporsi pun juga nanti kita bisa ganti sigma atau S ini dengan suatu proporsi yang diinformasikan terlebih dahulu. Ya. Baik. Nah, ini ada satu contoh. Waduh, hilang. Bentar. Bentar saya cari dulu. Ini mu ini harusnya ya. Ini sigma ini. Terus dan ini kuadrat. Jilah. Nah, jawab gimana? Nah, oke, sekarang ini saya perbesar dulu. Perasaan tadi udah saya benerin deh. Nah, baik, sekarang kita tentukan dulu. Mu nolnya berapa? Atau buatlah H0 dan H alternatif terlebih dahulu. Ya. Jadi kita ingin menguji suatu pernyataan mengenai rata populasi sebesar 12,5. Nilainya 12,5. Jadi mu nol itu sama dengan 12,5. Sehingga H0 itu apa? Mu sama dengan 12,5. Nah, perhatikan kata-katanya. Apakah rata populasi mu sebesar 12,5? Berarti apa? Alternatifnya itu bisa lebih dan bisa juga kurang di bawahnya, ya. Nah, sehingga apa? Ini adalah uji dua sisi. H1 itu lawannya, ya. Sebentar saya tulis seperti ini dulu, nanti saya ganti dengan simbol yang benar. Jadi mu tidak sama dengan 12,5 nilainya, ya. Nah, ini tahap pertama, tentukan H0 dan H1, ya. Tahap pertama. Tahap kedua tadi apa? Tahap kedua itu menentukan nilai statistik uji, ya. Nah, untuk menentukan nilai statistik uji tentu saja kita butuh masukkan informasi-informasi, ya. Nah, tadi mu-nya itu 12,5 sudah ada di H0, ya. Ini yang mau kita uji sehingga nanti ini yang akan menjadi pengurang, ya. Diambil 6 cuplikan yang setelah diukur bernilai 18, 9, saya harus buka Excel ini.
Ya, berapa? 18, 9, 16, 20, 15, dan 12,5. 12, maaf. Berapa minnya? Berapa minnya? Kita hitung average dari ke-6 data tersebut. Dapatnya 15. Nah, jadi di sini rata cuplikan sama dengan 15. Kita juga bisa menghitung simpangan baku cuplikan ya, tapi apakah diperlukan? Karena sudah diketahui ini, maka kita tidak perlu. Ya, kita akan menggunakan nilai tersebut, sigma kuadrat tadi. Sehingga kalau sigma kuadrat 25, sigmanya sama dengan sama dengan 5. Ya, simpangan baku populasinya 5. Ya, tuh di sebelah kanannya aja deh. Biar di sini. Ukuran cuplikannya berapa? N-nya sama dengan 6. Nah, lalu alfanya itu adalah sama dengan 0,05. Nah, perhatikan bahwa ini adalah uji dua sisi, sehingga alfa per 2 sama dengan 0,025. Ya, nah, kita tahu bahwa kalau kita mengetahui nilai simpangan baku populasi, maka kita bisa menggunakan distribusi normal baku, ya. Sehingga kita bisa menggunakan nilai Z, ya. Nilai Z itu adalah, tadi udah saya tutup ya. Nah, kita ingin menentukan statistik uji, menghitung statistik uji, sehingga kita akan memperoleh rata dari cuplikan 15 dikurang nilai yang mau diuji, nilai hipotesisnya yaitu 12,5 ya. Lalu nilai ini kita bagi dengan simpangan baku rata cuplikannya. Nah, ya ini tahap keduanya ya. Jadi kita menentukan ini tadi berapa, langsung kita ganti aja ini 5 dan dibagi akar N. N-nya berapa tadi? 6. Nah,
Ya, dan menghasilkan, nah kita lihat di Excel-nya, dua setengah dibagi berapa tuh tadi, 5 per akar 6. 1,2247, 1,225. 1,225. Ya, ini saya hitung tadi dapatnya sekian ya. 2,5 dibagi 5 per akar 6. Dapatnya sekian. Oh, nah, sekarang ini nggak perlu pakai alfa per 2 ya. Z aja begitu. Nah, ini yang berikutnya. Jadi saya punya sekarang nilai Z yang bernilai 1,225. Nah, Z ini ada di mana? Ya, Z ini ada di mana? Apakah dia berada pada suatu batas yang 0,05 atau tidak? Nah, jadi sekarang di sini tadi menentukan batas-batas statistik pada alfa yang dipilih. Nah, jadi sekarang saya tadi punya Z, dan sekarang saya akan menentukan nilai Z alfa per 2. Ya. Nah, Z alfa per 2 kita udah hafal kalau 5%, taraf nyatanya 5%, maka ini Z untuk 0,025. Ya. Sama dengan kita sudah hafal 1,96 ya. 1,96 itu kan kalau kirinya 0,025 dan kirinya minus 1,96, kanannya 1,96. Jadi Z-nya 1,96. Nah, batasnya ada kiri kanan, jadi ada minus Z, minus 1,96 untuk batas kiri, dan ada plus Z 1,96 untuk di batas kanan. Nanti saya gambar, nanti habis ini saya gambarkan kurvanya, belum sempat saya. Nah, sekarang kita lihat. Ya, kita pakai cara yang pertama dulu ya, yang ini alternatifnya nanti dulu. Nah, kita mengambilnya dengan melihat posisi nilai statistik uji. Ya, kita pakai cara pertama dulu, posisi statistik uji. Nah, 1,96 sebagai batas. Atau saya gambar dulu sini supaya saya akan gambar whiteboard. Nah, ya, terus ini kurvanya. Nah, kita sudah ada Z tadi, nilai Z alfa per 2 ya, ini 1 X saja di sini.
Ini 1,96. Yang di sini minus 1,96. Nah, ya di sini tengah-tengahnya 0. Karena ini distribusi Z ya. Nah, di sini ada garis tengahnya, pasti tengahnya. Nah, di sini 2,5%, ya kan? Persen, ini pun juga ini juga 2,5%. Kan berarti alfanya 5%. Nah, terus kita lihat tadi Z-nya ada di mana? Z-nya ada 1,225. Nah, tempatnya ada di ada berapa? 1,225. Ada di sini. Nah, kita kasih warna. Ganti warna hijau. Di sini kira-kira ya 1,225. Nah, di sini. Kok teks toh? Nah, di sini. Posisinya ada di sini. Nah, satu koma dua. Nah, di sini. Nah, 1,225 ini ada di bagian dalam. Ya, masih ada di bagian dalam, bukan di, berarti ada di bagian tidak menolak H0 ya. Jadi peluang alfa untuk menolak H0 itu ada di sini. Ya, di bagian ini ya. Nah, di bagian ini bagian yang menolak H0. Jadi kalau Z-nya ada di sebelah sini atau di sebelah sini, maka itu kita mengatakan bahwa kita menolak H0. Tapi sekarang 1,225 ada di dalam bagian tidak menolak H0-nya. Bagian menerima H alternatif. Sehingga di sini kita menyimpulkan ya, menyimpulkan bahwa H0 tidak ditolak. Ya, masih berada di dalam kisaran yang kita bisa menyatakan untuk tidak menolak H0 dan kita tidak memakai alternatifnya ya. Tuh. Nah, jadi cara berpikirnya demikian ya, untuk melakukan pengambilan kesimpulan. Karena posisi Z-nya masih ada di dalam kisaran minus 1,96 dan 1,96, maka kita di sini mengambil kesimpulan tetap masih tidak menolak H0. Ya, artinya kita
kesimpulan tidak menolak H0. Berarti berlaku ya. Kita bisa menunjukkan bahwa dengan cuplikan kita yang ada 6, jumlahnya 6 ini, dia posisinya memang atau pernyataan kita bahwa rata populasi sudah 12,5% itu didukung oleh data kita ya. Jadi data kita ini bisa menguatkan hipotesis itu bahwa besarnya 12,5. Oke, gitu ya. Pada taraf nyata 0,05. Tentu saja saya juga bisa mengubah 0,01. Nah, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Nggak ada? Pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, berarti itu. Nah, sekarang untuk latihan ya, ini saya akan akhiri pertemuan kita. Nah, untuk latihan nanti saya unggah ya, kalian bisa lihat nanti saya tambahkan dengan gambar tadi yang saya gambar coret-coretan. Ini kan dengan gambar yang lebih baik. Nah, apa namanya? Coba lakukan. Sekarang taraf nyata yang diambil adalah 0,01 ya. 0,01 nanti buat PR di latihan di rumah. 0,01 lalu yang kedua, sekarang kalau kita mengganti ini dengan mengganti simpangan baku populasi yang diinformasikan dengan simpangan baku cuplikan. Nah, jadi saya juga perlu menentukan nilai S-nya ya. Selain nilai rata cuplikan Y bar ini, saya juga akan menentukan simpangan baku atau kalian menentukan simpangan baku cuplikannya, lalu itu dipakai untuk menarik kesimpulan ya. Perhatikan bahwa untuk itu kita tetap menggunakan rumus yang serupa, hanya mengganti ini ya 5 dengan simpangan bakunya. Nah, distribusinya berubah. Nah, distribusinya berubah dan Anda harus menggunakan distribusi yang baru tadi. Oke, gitu ya. Jadi ada 2. Pertama, gantilah dengan 0,01 menolak atau tidak. Yang kedua, kalau saya sekarang mengganti dengan ini, mengganti varian populasi dengan varian dari cuplikannya. Pada taraf nyata 0,05. Coba Anda bisa simpulkan ya. Baik, begitu untuk latihan. Terima kasih untuk perhatian yang diberikan. Insya Allah kita masih ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.